Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari kelas 4G Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan mereview buku yang sudah saya tulis yang berjudul Memahami Kondisi Aktual Perekonomian Indonesia. Buku ini ditulis dengan nama penerbit Yahya Publishing, dengan penulisnya mahasiswa Ekonomi Syariah STES Ihya Ulumuddin. Layout isi dan sampul Taufan Bukhari, editor Eko Prasetyo. Baik, di buku ini terdapat 9 bab. Pada bab pertama itu membahas tentang berkah itu bernama pariwisata. Bab kedua menghadapi gonjang-ganjing sektor moneter, dan bab ketiga menciptakan penerimaan dan pengeluaran negara yang sehat. Bab keempat menggantungkan nasib pada sektor pariwisata. Bab kelima potensi ketenaga kerjaan Indonesia. Terus bab ke-6 penerimaan dan pengeluaran negara. Bab ke-7 proyeksi perekonomian Indonesia. Bab ke-8 inflasi dan daya beli masyarakat. Dan terakhir bab 9 pariwisata di Indonesia dan di Kabupaten Banyuwangi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pokok pembahasan dari buku tersebut. Buku ini adalah, pada buku ini menjelaskan tentang perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir ini telah tumbuh pesat dan sebagaimana industri yang mempunyai peranan penting dalam menghasilkan devisa negara, mulai dari wisata di daerah, dan juga menjelaskan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam menarik perhatian dan minat kunjungan masyarakat, baik melalui swasta maupun pemerintah, dengan membangun fasilitas seperti fasilitas jalan, penginapan, dan fasilitas yang mendukung lainnya. Selanjutnya buku ini juga menjelaskan tentang perkembangan pariwisata Indonesia pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2015 pemerintah menargetkan kunjungan wisman sebanyak 17 juta orang. Pemerintah juga bekerjasama dengan ribuan stakeholder menyiapkan program yaitu Visit Wonderful Indonesia. Buku ini juga membahas tentang menghadapi gonjang-ganjing sektor moneter, peredaran uang di Indonesia. Pada tahun 2017, jumlah uang beredar tercatat sebesar 5.419 triliun dan mengalami peningkatan dibanding di akhir tahun 2016. Buku ini selanjutnya membahas tentang fluktuasi nilai tukar. Secara umum, nilai tukar rupiah pada tahun 2017 menunjukkan adanya kestabilan dan cenderung mengalami kekuatan. Sepanjang tahun 2017, jumlah uang beredar cenderung meningkat setiap bulannya. Penurunan hanya terjadi pada bulan Juli yang disebabkan oleh peningkatan simpanan pemerintah pusat. Selain itu juga dipengaruhi meningkatnya penyaluran kredit perbankan. Dalam APBN 2018, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang diperkirakan akan didorong oleh peningkatan kinerja investasi dan ekspor. Buku ini juga membahas tentang ketenaga kerjaan Indonesia. Selama tahun 2014 sampai 2017, jumlah angkatan kerja Indonesia meningkat sebesar 1,67% setiap tahunnya. Ketersediaan SDM yang handal harus dapat memenuhi permintaan kebutuhan tenaga kerja di pasar. Selanjutnya, penerimaan dan pengeluaran negara juga dibahas dalam buku ini. Perekonomian global yang diperkirakan membaik pada tahun 2018 diharapkan mampu mendorong investasi dan perdagangan melalui harga komoditas yang membaik. Penerimaan yang diterima negara akan digunakan sebagai pengeluaran untuk membiayai program-program pemerintah dan pembangunan di dalam negeri. Anggaran pengeluaran mempunyai peranan penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok dan melaksanakan prioritas pembangunan nasional.
Baik, sekian review dari buku yang sudah saya tulis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ini ya, peserta atau mahasiswa selanjutnya terkait dengan UTS dan tugas perekonomian Indonesia atas nama M. Iqbal. Iqbal ini mengumpulkan UTS dan tugasnya pada tanggal 22 April 2022 pukul 14:27 35 detik ya. Ini Iqbal. Kemudian berasal dari kelas G, 4G. Kemudian dengan NIM 501200578. Oke. Sampul yang digunakan seperti ini. Bukunya. Nama bukunya Teropong Indonesia, Memahami Kondisi Aktual Perekonomian Indonesia. Editornya Eko Prasetyo, SPD, MSI, MPD. Oke. Daftar isinya dari buku tersebut bisa kita copy saja. Kemudian Ctrl V, kemudian di copy saja. Oke. 61 lembar. Oke, kita cek 61 lembar. Kemudian ini tugasnya. Kita cek apakah mencapai 61 lembar atau lebih. Kita cek atas nama M. Iqbal. Tugasnya ini kita cek ya. Ini UTS-nya terbalik ya. Pengumpulan ini terbalik. Tapi kalau terbaliknya lebih dari satu orang, sepertinya ada yang janggal. 61. Tanggalnya. Oke. Oke. Sudah cukup ini ya, mendekati. Oke. Tugasnya 100. Kemudian kita cek juga terkait dengan apa lagi? TS-nya ya. TS-nya tadi seperti ini. TS-nya bukan yang ini, TS-nya upload. Oke. Kelemahan inflasi dan korupsi 8, hanya 8 ya, tidak sampai 20. Coba kita cek ini videonya, apakah videonya memenuhi format. Kalau tidak memenuhi format, otomatis nilainya juga tidak memenuhi ya standar.
Coba kita cek videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya sangat bagus. Berarti 60. Hanya saja memang dari sisi referensi jurnalnya juga tidak ada. Kemudian selain itu juga yang sangat disayangkan tidak sampai 20, jadi nilainya 60 ya UTS-nya. Oke, selesai untuk M. Iqbal. Kita jumpa kembali insya Allah di mahasiswa selanjutnya, tentunya di pemeriksaan dan penilaian tugas dan UTS perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.